Dunia internasional kembali diguncang oleh eskalasi terbaru di jalur Gaza. Mesir, yang selama ini dikenal sebagai negara penengah dalam berbagai konflik Timur Tengah, akhirnya mengambil langkah yang jarang terjadi, mengerahkan pasukan militernya secara langsung ke Gaza. Aksi ini tidak hanya menambah dimensi baru dalam konflik, tetapi juga menandai perubahan besar dalam sikap Kairo terhadap Israel dan blokade yang dijaga ketat oleh pasukan pertahanan Israel, IDF. Ribuan tentara Mesir dilaporkan masuk melalui perbatasan Rafah dengan konvoi militer yang masif, membawa persenjataan berat, kendaraan lapis baja, serta unit artileri. Sumber-sumber lokal menegaskan bahwa pasukan Mesir segera terlibat dalam kontak senjata dengan IDF yang sudah sejak lama mempertahankan garis blokade di Gaza. Dalam hitungan jam, laporan menyebutkan bahwa sekitar 2.000 pasukan IDF berhasil dipukul mundur setelah menghadapi serangan terkoordinasi. Tayangan video amatir yang beredar memperlihatkan bola api raksasa meluncur ke arah posisi pertahanan Israel. Bola api itu, menurut analisis militer, kemungkinan besar adalah kombinasi serangan roket jarak menengah yang ditembakkan dalam formasi tertentu, menghasilkan efek visual yang dramatis. Tidak sedikit warganet di media sosial yang menyebut pemandangan itu seperti kiamat kecil di perbatasan. Ada juga komentar sarkastik yang menyebut IDF lari terbirit-birit lebih cepat daripada saat mereka latihan maraton. Ironisnya, kali ini bukan untuk memegang medali emas, tapi untuk menyelamatkan nyawa. Pemerintah Mesir melalui pernyataan resmi menegaskan bahwa langkah ini bukanlah serangan tanpa alasan, melainkan intervensi strategis untuk mematahkan blokade yang dinilai tidak manusiawi. Selama bertahun-tahun, blokade IDF di Gaza telah menjadi isu kontroversial, menghambat masuknya bahan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar bagi lebih dari 2 juta warga sipil Palestina. Dengan terjangan militer kali ini, Kairo mengirim pesan keras. Mesir tidak akan lagi hanya berdiri di pinggir arena konflik. Media internasional pun berebut melaporkan kejadian ini. Dari New York hingga Ankara, headline berisi kabar keterlibatan langsung Mesir mendominasi pemberitaan. Banyak pengamat menilai bahwa keputusan ini akan mengubah peta politik kawasan, memperlihatkan bahwa Israel kini tidak lagi hanya berhadapan dengan faksi perlawanan lokal, tetapi juga dengan salah satu kekuatan militer terbesar di dunia Arab. Beberapa analis bahkan menyindir, IDF kali ini tidak hanya dibully di media sosial, tapi juga dipermalukan di medan tempur. Bedanya, kalau bully online bisa tinggal di-blok, yang ini jelas nggak ada tombol ignore. Namun di balik semua itu, ada kekhawatiran mendalam. Langkah Mesir ini bisa memicu perang skala penuh di kawasan. Amerika Serikat dan Uni Eropa disebut sedang melakukan pertemuan darurat untuk membahas dampak geopolitik. Sementara itu, ribuan warga Gaza turun ke jalan, menyambut kehadiran pasukan Mesir dengan sorak-sorai dan bendera berkibar. Beberapa saksi mata menggambarkan suasana tersebut sebagai momen yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, di mana militer Mesir yang selama ini dikenal kaku, akhirnya menjadi simbol harapan baru bagi Palestina. Di sisi lain, meme mulai bertebaran di media sosial. Gambar tentara IDF berlarian dengan caption Limited Edition Parkour Team. Walau terdengar lucu, tapi di medan perang yang nyata, adegan itu bukan lagi hiburan, melainkan bukti bahwa benteng pertahanan Israel benar-benar jebol. Dengan perkembangan yang bergerak cepat, dunia kini menanti. Apakah Mesir akan terus melanjutkan ofensif ini hingga memperluas operasi di wilayah Israel? Ataukah langkah ini hanya sekadar peringatan keras? Yang jelas, momen ini akan tercatat sebagai salah satu titik balik paling signifikan dalam sejarah konflik Gaza-Israel. Setelah kejutan besar dengan pengerahan pasukan di Gaza, fokus kini bergeser pada pertanyaan, bagaimana Mesir bisa menembus blokade IDF yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu sistem pertahanan paling ketat di dunia? Jawabannya ternyata lebih sederhana daripada yang dibayangkan. Analisis awal menunjukkan bahwa Mesir menggunakan strategi gabungan. Serangan udara terbatas untuk membuka celah, diikuti dengan dorongan darat yang cepat menggunakan unit lapis baja. Para pengamat militer menilai bahwa IDF tampak tidak siap menghadapi tekanan sebesar ini. Sumber lapangan menyebutkan bahwa pasukan Israel justru terpecah konsentrasi setelah dihujani serangan artileri yang beruntun, membuat koordinasi komunikasi mereka kacau. Seorang komentator menyindir bahwa sistem komunikasi IDF mungkin masih mengandalkan grup WhatsApp keluarga,
karena pesannya sering terlambat masuk saat situasi genting. Lebih jauh, laporan intelijen regional menyatakan Mesir memanfaatkan informasi detail tentang pola patroli IDF yang selama ini dianggap rutin dan terlalu mudah diprediksi. Israel terbiasa berperang dengan kelompok gerilya bersenjata seadanya, bukan dengan militer reguler yang terorganisir. Itu membuat mereka lengah, ungkap seorang analis. Atau kalau kata warganet, IDF terbiasa lawan kucing liar, jadi kaget begitu harus duel sama singa lapar. Kombinasi taktik Mesir bukan hanya menghancurkan garis depan, tapi juga memukul mental pasukan lawan. Rekaman yang beredar menunjukkan tentara Israel meninggalkan posisi mereka dengan tergesa-gesa, bahkan ada yang sampai meninggalkan perlengkapan di lapangan. Dark jokes pun bermunculan. Kalau perang ini ada scoreboard, IDF baru saja kalah 0-2.000 dalam waktu full time 90 menit. Reaksi internasional ikut menyoroti aspek ini. Washington menyatakan keprihatinan serius terhadap langkah Mesir, sementara Moskow menyebutnya sebagai keseimbangan baru di Timur Tengah. Tetapi di antara diplomasi serius itu, publik dunia sibuk dengan satu fakta. Bagaimana mungkin IDF yang selama ini dipromosikan sebagai salah satu kekuatan paling disiplin, justru roboh hanya dalam hitungan jam? Jawabannya kembali pada faktor psikologis. Mesir datang bukan hanya sebagai sekutu Palestina, melainkan sebagai negara dengan reputasi militer yang kuat. Kehadiran tank-tank T-90, helikopter serang, dan pasukan komando elit menimbulkan efek intimidasi yang luar biasa. IDF tidak siap menghadapi lawan dengan kekuatan penuh negara, tambah seorang pakar. Di media sosial ada meme lain yang cukup pedas. Foto tank Mesir menembus blokade dengan caption "Knock knock, open up IDF, delivery order falafel and defeat". Walau sarkastik, meme itu mencerminkan realita pahit bagi Israel bahwa blokade yang dibangga-banggakan kini hanya tinggal nama. Dengan runtuhnya barisan pertama, kini dunia menunggu. Apakah Mesir akan memperluas operasi hingga menargetkan wilayah inti Israel atau berhenti setelah menunjukkan taringnya di Gaza? Langkah militer Mesir di Gaza langsung mengguncang forum internasional. Dewan Keamanan PBB menggelar sidang darurat, sementara Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok mengeluarkan pernyataan berbeda-beda yang mencerminkan ketegangan global. Washington mengecam tindakan Mesir sebagai eskalasi yang berbahaya, sedangkan Moskow justru menyebutnya sebagai penyeimbang wajar terhadap dominasi militer Israel di kawasan. Beijing lebih berhati-hati, menyuarakan seruan damai sambil diam-diam memperhitungkan peluang ekonomi pasca konflik. Di sisi lain, negara-negara Arab ramai-ramai menunjukkan dukungan terbuka. Qatar, Turki, hingga Aljazair menyambut langkah Mesir sebagai titik balik, bahkan menyebutnya awal era baru perlawanan terkoordinasi. Riyadh yang biasanya bermain hati-hati juga ikut memberi sinyal dukungan, meski dengan bahasa diplomatis. Arab Saudi menekankan pentingnya perlindungan warga sipil Palestina, ujar juru bicara resmi. Namun di media sosial, banyak warga Saudi yang terang-terangan menuliskan, akhirnya ada yang berani dobrak pintu, bukan cuma ngetok pelan-pelan. Israel sendiri kini berada di posisi defensif, baik di lapangan maupun diplomasi. Perdana Menteri Israel dalam pidato singkatnya mengklaim bahwa serangan Mesir hanyalah provokasi sementara dan bahwa IDF masih kuat dan solid. Namun klaim itu terbantahkan oleh fakta bahwa ribuan pasukan IDF mundur dalam satu malam. Komentar pedas pun muncul dari seorang jurnalis asing. Kalau ini yang disebut solid, mungkin definisi solid di kamus Israel beda. Lebih mirip seperti es batu di bawah sinar matahari. Eropa terbelah. Jerman dan Prancis mengikuti garis RS dengan mengecam Mesir, sementara Spanyol dan Irlandia justru menilai aksi Mesir sebagai reaksi wajar terhadap blokade yang tidak manusiawi. Uni Eropa akhirnya mengeluarkan pernyataan netral, tapi jelas terlihat retakan politik di dalamnya. Sementara itu, organisasi kemanusiaan mengangkat suara keras. Amnesty International menyoroti bahwa blokade Israel selama bertahun-tahun telah menimbulkan penderitaan yang sistematis, sehingga aksi Mesir, meskipun militeristik, dipandang oleh sebagian pihak sebagai konsekuensi yang bisa diprediksi. Aktivis HAM bahkan melempar satair. Israel kaget dibombardir. Warga Gaza udah hidup dalam mode survival sejak lama. Bedanya, mereka nggak punya bunker, cuma punya doa dan dinding retak. Suasana di jalur Gaza berubah drastis sejak pasukan Mesir berhasil menembus blokade IDF.
Ribuan warga yang selama ini terkurung dalam kondisi serba terbatas langsung memenuhi jalan-jalan dengan sorakan, bendera, dan pekikan takbir. Mereka menyambut kedatangan konvoi militer Mesir layaknya pahlawan yang turun dari langit. "Kami tidak pernah melihat sesuatu seperti ini seumur hidup kami," kata seorang warga Gaza dengan mata berkaca-kaca. Pemandangan itu kontras dengan kondisi Gaza beberapa hari lalu yang dilanda kepanikan akibat serangan udara Israel. Kini, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, warga merasakan sedikit udara lega. Truk-truk bantuan yang dikawal tentara Mesir mulai masuk, membawa makanan, air, dan obat-obatan. Seorang pemuda Gaza berteriak ke kamera. Akhirnya, yang masuk bukan lagi bom, tapi roti. Sebuah roasting pahit untuk realita blokade yang selama ini menutup akses hidup mereka. Euforia itu semakin terasa ketika tank-tank Mesir melintas di jalan sempit Gaza, dikerumuni anak-anak yang melambai dengan bendera Palestina dan Mesir. Beberapa bahkan mencoba menaiki kendaraan lapis baja sambil berpose untuk kamera. Tentara Mesir terlihat menurunkan diri sebentar untuk menyapa warga, memberikan permen kepada anak-anak. "Ini seperti mimpi," ujar seorang ibu rumah tangga yang sejak lama kehilangan akses kesehatan untuk anaknya. Namun, di balik suasana heroik itu, bayangan perang besar tidak bisa diabaikan. Banyak warga yang sadar bahwa aksi Mesir bisa memicu respons brutal dari Israel. "Kami senang hari ini, tapi besok siapa yang tahu," kata seorang warga lain. Kekhawatiran itu nyata, mengingat serangan balasan Israel hampir selalu datang cepat dan tidak pandang bulu. Meski begitu, rasa lega tetap lebih dominan. Malam hari, Gaza yang biasanya gelap gulita karena listrik terbatas justru dipenuhi sorotan lampu konvoi militer Mesir. Musik, doa, dan teriakan kemenangan bercampur jadi satu. Di media sosial, ribuan unggahan dari Gaza menampilkan suasana tersebut, membuat dunia ikut menyaksikan momen bersejarah itu. Namun di balik perayaan itu, ada dark jokes yang beredar di kalangan warga. Kalau biasanya IDF bikin Gaza jadi pesta kembang api pakai rudal, kali ini Mesir yang bikin pesta kembang api versi balasan. Sebuah sindiran bahwa euforia ini lahir dari penderitaan panjang yang akhirnya menemukan titik balik. Yang lebih menarik, banyak warga menilai bahwa Mesir tidak hanya datang sebagai sekutu, tapi sebagai simbol perubahan. "Kami tidak sendirian lagi," ujar seorang remaja Gaza. Baginya, kehadiran tank dan tentara Mesir lebih dari sekadar militer. Itu adalah representasi bahwa Gaza akhirnya punya nafas baru dalam menghadapi dominasi Israel. Tetapi pertanyaan besar tetap menghantui. Apakah kemenangan kecil ini akan berlanjut menjadi perubahan permanen atau justru memicu bencana lebih besar?